Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini bersama saya Muhammad Taufik Rusman, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sinjai, yang pada saat ini saya bersama dengan rekan sejawat di sekolah saya, SD Negeri 243 Jerun 2, Ibu Darmawati SPD. Pada kesempatan hari ini kami akan melaksanakan aksi nyata coaching dalam rangka supervisi akademik modul 2.3, dan pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Darma akan melaksanakan perbincangan pra-observasi modul 2.3. Baik Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, baik, Alhamdulillah. Ibu, pada hari ini kita sedikit akan berbincang terkait dengan rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Pada kesempatan hari ini kita berada pada tahap pra-observasi Bu. Mungkin kedepannya itu setelah tahap pra-observasi ini akan kita tentukan harinya, kapan Ibu akan diobservasi, dan juga nanti akan ada perbincangan kita setelah observasi, yaitu pada tahap pasca observasi, dan nantinya akan dihadiri oleh Bapak pengajar praktik. Baik Bu, pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh saya mengajukan pertanyaan ini kepada Ibu? Iya. Baik Bu, pertanyaan pertama, mata pelajaran apa yang nantinya akan Ibu sajikan pada saat observasi kelas? Ya, yang saya akan sajikan nantinya adalah pelajaran matematika. Baik Bu, pelajaran matematika. Iya. Nah, di sini yang kedua, indikator apa yang nantinya ingin Ibu tingkatkan pada pertemuan matematika hari itu Bu? Oke, yang saya menginginkan yang paling utama adalah bagaimana supaya semangat belajar menurut saya itu meningkat dan bersemangat mengikuti pelajaran nantinya Pak. Oke Bu, baik. Berarti yang Ibu inginkan adalah bagaimana supaya murid Ibu menjadi semangat dalam mengikuti pelajaran. Iya. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, mengapa Ibu menginginkan hal itu? Ya, karena dengan hal itu maka saya yakin nilai pelajaran siswa pasti akan jauh lebih baik nantinya juga. Baik Bu. Nah, jadi untuk mencapai hal itu, apa yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran nantinya di kelas Ibu? Ya, saya nantinya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga saya akan menggunakan model kerja kelompok nantinya di kelas. Oke, baik Bu. Jadi di kelas nanti Ibu akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Dan juga Ibu akan kerja kelompok gitu Bu ya? Iya. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, ini selain dari strategi berdiferensiasi itu serta metode kerja kelompok yang ingin Ibu terapkan, kira-kira apa yang bisa membantu murid Ibu? Adakah hal lain yang bisa membantu murid Ibu supaya semangat dari belajar murid Ibu itu bisa meningkat Bu? Ya, dalam hal ini dalam suatu pembelajaran Pak Toh, ya biasanya kan ada siswa merasa jenuh, merasa bosan. Nah, nantinya pasti ya bagaimana cara saya lah melakukan nanti ice breaking supaya rasa bosan siswa saya menghilang dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Oke, baik Bu. Berarti selain dari pendekatan tadi yang berdiferensiasi, juga metode yang kerja kelompok, Ibu juga akan melakukan ice breaking Bu ya? Oke, baik Bu. Jadi itu yang menjadi rencana Ibu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya ini, kapan kira-kira Ibu akan menerapkan rencana ini di kelas Ibu? Ya, insya Allah Pak, nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, baik Bu. Jadi pertemuan selanjutnya itu saya akan datang di kelas Ibu dalam rangka mengisi lembar observasi kelas. Bagaimana ketercapaian tujuan dari yang Ibu inginkan supaya semangat dari siswa Ibu meningkat. Nah, Bu Darma, baik, terima kasih Bu atas kesediaan Ibu melakukan perbincangan tahap pra-observasi kelas pada hari ini.
Selanjutnya saya akan melakukan observasi kelas, dan seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa setelah observasi kelas nantinya kita akan melakukan perbincangan tahap pasca observasi. Iya, dan hal itu akan dihadiri oleh Bapak pengajar praktik. Baik Bu, demikianlah beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih saya ucapkan atas kesediaannya dalam melakukan perbincangan pra-observasi kali ini. Nah, baik, demikianlah tadi perbincangan saya dengan Ibu Darmawati SPD, rekan sejawat dari SD Negeri 243 Jerun 2, terkait dengan perbincangan pada tahap pra-observasi, dan kami akan kembali bertemu di tahap observasi dan pasca observasi. Demikianlah perbincangan kami pada tahap pra-observasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua ini? Ada semua ya, bagus. Hari ini kita belajar pelajaran matematika. Kemarin kita belajar matematika soal apa? Bilangan apa kemarin? Masih ingat kemarin belajar kemarin, nak? Apa itu? Bukan kemarin, maksudnya Senin minggu kemarin. Masih ingat? Ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Apa itu? Tentang apa? Menurutkan bilangan. Kita ada pelajaran mengurutkan bilangan. Kemarin kan kita sudah belajar bilangan tentang ratusan. Bilangan ratusan kan ada tiga angka toh, ada satuan, puluhan, dan ratusan. Kemarin kita belajar soal bilangan mengurutkan apa? Bilangan dari terbesar ke terkecil. Begitu pun sebaliknya, dari terkecil ke terbesar. Sekarang kita masuk di halaman 18. Halaman 18. Apa itu halaman 18? Ya, halaman 18 buka. Bagian B. Penjumlahan bilangan sampai berapa jadi? Berapa lagi? 9. Iya, penjumlahan bilangan sampai 999. Belum. Itu kemarin kita sudah membilang sampai 999. Sekarang masuk
di penjumlahan. Apa itu penjumlahan? Kita disuruh menjumlah, ya menjumlah bilangan, ya tulis penjumlahan penjumlahan bilangan sampai 999. Namanya jadi itu sampai 999. Ini penjumlahan tanpa menyimpan. Jadi ada itu penjumlahan menyimpan, ada penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, kita dulu pelajari sekarang penjumlahan tanpa menyimpan. Jadi kita nanti kalau belum besarnya, misalnya kecil-kecil tulisannya. Seperti biasanya kalau besar, nilai juga sangat ya. Masih bisa besar. Pada itu sedikit karena besar sekali tulisannya. Ya. Sampai N.
penjumlahan tanpa menyimpan. Jadi kalau penjumlahan itu ada nanti teknik menyimpan. Yang kita pelajari dulu sekarang adalah penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, penjumlahan itu pun di sini ada dua cara. Ada cara bersusun panjang dan ada cara bersusun pendek. Nah, tergantung nanti. Dan ada nanti semua caranya ya. Sekarang kita dulu Ibu Guru mau kasih contoh dulu untuk cara bersusun panjang. Jadi dulu menulis ya, perhatikan dulu Ibu Guru. Baru kita menulis ya. Kalau sudah mengerti baru kita menulis. Jadi Ibu Guru mau jelaskan dulu cara penjumlahan secara bersusun panjang. Jadi ini ya, penjumlahan. Jadi cara penjumlahan bersusun panjang. Nanti dulu tulis gini nak, perhatikan. Contoh. Coba sebut dulu ini, berapa bacanya ini nak? Berapa nilainya ini? Berapa bacanya? 160. Kalau makmur, berapa ini makmur? Nah, jadi ini mau dijumlah 160 ditambah berapa? 277. Jadi bukan sampai 10 ya. 100 berapa kali mestilah ini? Berapa mestilah? 160. Jadi ini penyelesaiannya ya caranya. 160. Itu tadi kelas apa? Ada. Masa tidak? Bato? Masih ingat? Kalau masih ingat, caranya bagaimana? Di sini berapa? Ini kan 160.000. Ini kan ada masing-masing nilai tempatnya. Kalau ini 01-an, ini 60-an, ini 100-an. Jadi berapa nilainya di sini kalau ini 100-an berapa nilainya? 100. Jadi kita tulis 100. Kalau ini 60-an nilainya berapa nak? 0, 1. Pernah toh? Pernah didapat. Ratusan berapa nilainya? Berapa di sini? Berapa margin? 200. Berapa margin? 200. Ah, kalau 7. Saya tanya dulu Sar, berapa nilainya 7 Sar? Ini 70-an berapa nilainya Sar? Siapa yang tahu? Sudah dulu kakaknya yang tahu. Siapa berapa nak? 70 pintar. Di sini berapa? 7. Nah, kita senang lagi ya. Nah, di sini kita jumlah dari atas ya. Kita jumlah dari atas. 0 tambah 7 berapa? 0 tambah 7 berapa? 10. Berapa? 7. Ah? 7. Berapa 0? 70 atau 7? 7. Lisa, berapa 0 tambah 7 Lisa? 0. Artinya 0 itu berarti 0 tambah 0
Nol tambah nol berapa? Nol. 6 tambah 2 berapa? Itu sama-sama dulu. 6 tambah 2 berapa? 8. 8. Tambah ya. 0 tambah 0? 0 tambah 0? 1 tambah 2? 3. 3 sama dengan lagi. Jadi ini kita tulisnya 300 tambah 80 tambah ini galirnya. Berarti 300 Jadi ini hasil terakhirnya ya. 3 berapa kan ini? 387. Jadi ini cara bersusun apa ini? Bersusun panjang. Cara bersusun panjang. Jadi ini caranya menjumlah secara bersusun panjang. Ibarat lampe 100 nilainya 100-an nilainya 100, 60-an nilainya 60 tambah begitu seterusnya. Baru kita tulis nih. Ini 387. Jadi kita turun di bawah. Bisa kita tulis 387. 387. Jadi itu cara bersusun panjang. Kalau ada cara bersusun panjang, berarti ada juga cara bersusun pendek. Ini bagian A ya, bagian A. Kita sekarang bagian B, cara bersusun pendek. Misalnya ada soal lagi 160 ditambah 227 sama dengan ini cara bersusun pendek. Jadi cara bersusun pendeknya kita langsung susun 160. Tulis soalnya toh. Ini soalnya kita langsung susun 160 ditambah 227. Sistem hukuman yang dibaca. Sejajar satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Karena ini semua nilainya ratusan. Jadi sejajar semua supaya penjumlahannya benar. Kalau tidak sejajar, sebentar hasilnya juga tidak benar. Jadi sejajar harus sejajar satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Oke, kita lagi jumlah kembali. Makmur, 0 tambah 7 berapa makmur? 7. Ashar, 6 tambah 2 berapa Ashar? Berapa Ashar? Simpan di kepala anak. Angka 2. 7. Itu caranya menghitung secara secepat. Misalnya 6 tambah 6. Dan dikasih naik 6, kasih naik lagi 6 kaki misalnya. Ya kita misalnya mau menjumlah 6 tambah 8 atau 8 tambah 6. Simpan di kepala 6, kasih naik tangannya 8. Sambung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi begitu cara menghitung ya. Berapa? 3. Jadi hasilnya sama ya. Ini sama. Cara bersusun panjangnya dengan cara bersusun pendeknya. Jadi ini secara ringkas ceritanya ini pendek, ringkas. Tapi hasilnya nanti tetap sama. Sama dengan bersusun panjang dengan bersusun pendek. Tidak sih. Semangat kita. Coba supaya bisa segar itu kembali belajar. Ya, kita berdiri dulu semua, berdiri. Nanti saya berdiri. Terus kamu nanti berakhir cuma di sana. Tidak bangkit nih. Ya Allah. Kenapa tidak bangkit, Mas? Itu orang kalau mau pergi sekolah,
simpan dulu nih, penyanyi pagi-pagi makan. Ada itu. Siapa tahu lagunya? Pulang dari sekolah makan lagi. Ada juga. Kalau pagi-pagi baru membersihkan tempat tidur. Ya, menyanyi apa Lela? Coba lo Lela, nyanyi dulu Lela. Supaya lebih fresh lagi belajar. Adi bangun pagi-pagi, perbaiki tempat tidur kita. Mandi Ki dulu Nisa. Sudah mandi sarapan Ki, baru pergi sekolah. Jadi ini tadi penjumlahan pendek. Jadi sudah tahu semua ini? Tahu ini cara bersusun panjang? Sudah tahu ini juga cara bersusun pendek? Nah, kalau saya kasih tugas sudah tahu? Oke, kalau sudah tahu, halaman 19, bukan 19. Kerjakan penjumlahan cara bersusun panjang berikut. Ada 2 nomor, kemudian ada juga cara bersusun pendek. Jadi ditulis di bukunya. Ini latihannya ya. Ini mau dikerjakan ini cara bersusun panjangnya. Nomor 2 mau dikerjakan cara bersusun pendek. Nah, silahkan ditulis di bukunya. Sini Bu bawa Iya, sampai ini. Silahkan ditulis di bukunya. Nomor 1 dulu bagian. ditulis ke depan. Jangan ke kotak-kotaknya. Langsung ini 27. Kemudian di bawah 52. Nah, silakan kerjakan secara bersusun panjang. 20 nilainya berapa? Kemudian 7 satuan. Ini nomor 1. Nah, tulis di A, B, C, D. Udah ada lembarku. Ya, kalau matematika itu makanya digunakan sumber. Alisa, bisa kalau dulu ya, dia kan. Sudah bisa, B. Ya, tadi dia bisa paling enak. Dan bisa? Bisa kalau dulu sebenarnya sembelnya bisa. Sembelnya kenapa lah sekolah supaya sekarang dia tulis itu aja. Jangan dibikin kotak-kotaknya, langsung saja ini. 27 sama dengan titik-titik tambah titik-titik. 25 sama dengan titik-titik tambah titik-titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini bersama saya Muhammad Taufik Rusman, calon guru penggerak Kabupaten Sinjai angkatan 10. Pada kesempatan siang hari ini akan melakukan percakapan pasca observasi yang alhamdulillah dihadiri oleh Bapak pengajar praktik, Bapak Sidik SPD. Bagaimana kabarnya, Pung? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan selain sebagai pengajar praktik, Bapak juga sebagai koordinator wilayah pendidikan Kecamatan Pulau Sembilan. Dan bersama saya juga di sini ada Ibu Darmawati SPD selaku rekan sejawat yang telah melalui 2 kali tahapan, yaitu pra observasi kemudian observasi di kelas, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini berkesempatan untuk melakukan percakapan tahap pasca observasi.
Baik Bu, bagaimana kemarin kabarnya Bu dah? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Baik Bu, pada kesempatan hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan observasi yang telah saya laksanakan di kelas Ibu hari Senin yang lalu. Pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Ya, yang pastinya Pak, saya merasa senang karena saya dapat mengimplementasikan hal baru yang berdampak positif bagi proses pembelajaran murid di kelas. Baik Bu, alhamdulillah Ibu telah merasa senang karena dapat mengimplementasikan area pengembangan ya Bu ya di percakapan kita di pra-observasi kemarin. Nah, baik Bu, pertanyaan saya yang kedua yaitu kira-kira dalam pelaksanaan observasi di kelas, adakah hal-hal menarik yang Ibu dapatkan setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Ya, ada Pak. Di antaranya saya mendapatkan hal menarik, yaitu bagaimana saya menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam hal ini saya dapat memberikan proses pembelajaran yang beragam kepada siswa agar dapat mencapai tujuan yang sama. Baik Bu, luar biasa Bu ya. Kalau begitu Bu, dari kita bicara tentang skala angka, dari skala 0 sampai 10 yang paling tinggi, kira-kira ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan dalam proses pembelajaran kemarin itu berada di skala angka berapa Bu? Dan mengapa kira-kira? Kalau berbicara soal skala, saya merasa berada di angka 7 Pak. Ya, berarti ada di skala 7 Bu ya. 7. Baik Bu, pertanyaan saya selanjutnya, adakah hal-hal yang perlu untuk dikembangkan ke depannya dalam rangka tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran Ibu di kelas? Ya, bagaimana untuk saya tingkatkan adalah bagaimana saya memberikan konten, proses, dan produk yang beragam kepada murid. Dalam hal ini, saya perlu lebih variatif dalam menyiapkan semuanya. Baik Bu, berarti itu ya Bu ya, ragam konten, ya, proses, produk, ya, berarti itu bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang tentunya mungkin mengandung kompetensi sosial emosional atau KSE Bu ya, seperti area pengembangan yang Ibu bicarakan kemarin di tahap pra-observasi. Seperti itu. Iya Bu. Baik Bu, pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa lebih melibatkan murid ini secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran? Ya, seperti yang bilang tadi bilang ada pembelajaran yang berdiferensiasi, mengandung kompetensi emosional, sosial yang ditunjang dengan tentunya oleh perangkat pembelajaran. Oh iya, betul. Berarti perangkat pembelajaran yang mengandung pendekatan diferensiasi dan sosial emosional. Ya, itu Bu ya. Iya. Baik Bu, selanjutnya persoalan waktu Bu. Kira-kira kapan Ibu akan memulai menerapkan rencana perbaikan Ibu ini yang Ibu barusan katakan tadi? Secepatnya mungkin di pertemuan selanjutnya. Ya, lebih cepat lebih baik Bu ya. Iya. Iya Bu, jadi terakhir Bu, terkait dengan percakapan pasca observasi ini, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, komitmen Ibu terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Bagaimana komitmen Ibu terkait dengan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas? Itu seperti apa Bu? Komitmen kita sebagai pendidik ya itu menghadirkan pembelajaran yang tadi yang bermakna bagi murid di kelas Pak, dengan berbagai pendekatan yang luar biasa dalam hal pendekatan diferensiasi dan sosial yang tadi sosial dan emosional itu. Ya, begitu Bu ya. Ya. Baik Bu, saya rasa cukup percakapan
pasca observasi kita hari ini. Terima kasih Bu atas kesediaannya untuk melakukan percakapan pasca observasi. Tapi sebelum percakapan ini ditutup, mungkin ada arahan dari Bapak pengajar praktik sebelum percakapan itu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya telah menyaksikan adegan kegiatan coaching di pasca observasi. Apa yang kita lakukan itu sudah sesuai yang kita harapkan, bahwa ada hal-hal yang perlu saya sampaikan di sini, tetapi kaitannya program pengembangan yang mau dilakukan. Saya sangat sepakat kalau itu yang menjadi program pengembangan, termasuk pembelajaran berdiferensiasi, termasuk apalagi tadi selain pembelajaran yang berdiferensiasi, itu juga perlu budaya positif, itu juga KSC. Nah, saya kira itu yang menjadi poin penting kita kembangkan di kelas, bagaimana membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, bagaimana melakukan kegiatan KSC kalau anak-anak sudah misalnya kembali rileks untuk melakukan sesuatu. Dan ini kan ada semua contoh dan caranya, tinggal bagaimana ibu mengembangkan di kelas. Nah, saya poinnya ini yang perlu saya mau garis bawahi. Diferensiasi juga perlu jadi perhatian, karena jangan sampai diferensiasi ini dipahami sepotong-sepotong, sehingga di dalam memperlakukan, di dalam mengimplementasikan ini masih samar-samar. Ini perlu diperjelas diferensiasinya di mana. Nah, karena seingat saya diferensiasi itu dasar-dasarnya dulu perlu dipahami, bagaimana kita bisa muncul pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya mulai dari kesiapan belajarnya murid, itu yang kita harus pahami. Lihat, ini kan bisa ditahu dengan asesmen pembelajaran. Di samping kesiapan belajar ini kan kesiapan belajar terkait dengan apa ya, ilmu pengetahuan yang dia dapat atau yang ada pada anak itu, apakah dia sudah mahir atau belum, atau masih dalam kondisi peak atau dasar. Nah, ini tentu guru yang bisa memahami itu. Kemudian selain itu perlu dipahami juga minatnya anak-anak. Apakah anak-anak saya ini berminat dengan mata pelajaran ini? Misalkan anak-anak kurang berminat dengan matematika itu, ada seperti itu. Nah, tentunya bagian dari PR kita ini bagaimana membelajarkan anak-anak, karena poin penting dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kalau anak-anak seperti itu tentunya tidak menyenangkan, karena dia tidak suka dengan pembelajaran. Dibutuhkanlah teknik-teknik seperti itu. Tadi matematika mungkin ada dengan cara misalnya main game, main apa namanya, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan minat. Kemudian selain minat, satu lagi profil belajar siswa. Seperti tadi yang saya dengar sering disampaikan, profil belajar siswa. Profil belajar siswa kan perlu dipahami bahwa siswa itu tidak sama profil belajarnya. Ada mungkin yang suka kalau mendengar ceramah apa yang disampaikan dulu. Ada mungkin suka kalau menonton pakai visualkan video. Ada mungkin sukanya tidak seperti itu dua-duanya, dia cuma mau selalu bergerak ke sana kemari, sepertinya mau mengganggu temannya. Padahal ini kan butuh pelayanan, pembelajaran yang berpihak kepada. Semua itu secara holistik, termasuk dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar itu kita ramu, sehingga kita tahu persis, anak saya ini si A seperti ini. Larilah ke pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasinya di mana? Bisa didiferensiasi kontennya, bisa didiferensiasi prosesnya, dan bisa didiferensiasi produknya. Ini 3, ya bisa juga dilaksanakan semuanya. Kalau tidak, ya bisa kita akan didiferensiasi kontennya bisa. Ya. Tentu tadi dengan melihat itu anak-anak kemampuannya, memberikan juga kayak apa ya, tugas-tugas tidak sama. Ya.
memberikan tugas tidak sama, sehingga muncul namanya di situ pembelajaran yang teknik scaffolding. Scaffolding itu bantuan sementara diberikan kepada anak. Tentu bantuan yang diberikan tidak semua sama. Sama dengan anak tak, ada yang besar, kecil, pembeli jajannya. Tentu yang kelas 1 SD, bagaimana pembeli jajannya. Yang SMP, yang SMA, yang kuliah, apakah sama nilai nominalnya? Tentu tidak sama. Supaya adil itu tidak berarti nanti sama baru adil, tidak. Begitulah caranya membelajarkan kepada anak-anak kita. Tidak sama caranya memberikan bantuan. Tentu yang lebih susah itu lebih kurang paham, kita berikan bantuan sepenuhnya. Yang agak sudah paham sekali, kita berikan juga sesuai dengan standar yang dia miliki. Saya kira itu poin penting yang saya sampaikan kepada teman-teman. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas arahannya di penghujung perbincangan pasca observasi kali ini, dan terima kasih Ibu atas kesiapannya melakukan perbincangan ini. Terima kasih. Demikianlah tahap perbincangan pasca observasi akademik di kelas. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.